Saat ini akan dilakukan rekonstruksi untuk mengumpulkan fakta-fakta dan membuat kasus ini terang benderang. Ya, prinsip utamanya tetap prosedural, profesional dan proporsional, dan penyidik berkomitmen untuk terus mengungkap kasus ini supaya lebih terang benderang dan Polda Metro Jaya mengagendakan gelar rekonstruksi kasus kematian anak Thamara Tyasmara, Raden Andante Halif Pramudityo atau Dante, 6, dengan tersangkaya, 33, pada Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024. Proses rekonstruksi dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rekonstruksi digelar esok, kata Kasubdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, tanggal 27 Februari tahun 2024. Rovan mengungkap rekonstruksi akan digelar di kolam renang Taman Tirtamas, Palem Indah, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Polda Metro Jaya juga akan menggunakan ahli gestur tubuh dalam kasus kematian Dante. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya juga telah memeriksa sebanyak 20 saksi. Saksi itu antara lain sejumlah ahli dan orang tua Dante. Sementara tersangkaya yang merupakan kekasih Thamara Tyasmara dikenakan pasal 76C Jo pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP dan atau pasal 359 KUHP dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup. Yuda Arfandi dengan inisial Y telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Raden Andante Halif Pramudityo, anak aktris FTV Thamara Tyasmara. Ternyata pelaku sempat meminta izin kepada nenek korban untuk menjadi ayah sambungnya. Diketahui bahwa Yuda Arfandi merupakan kekasih Thamara Tyasmara. Hal itu yang membuat Dante dipercaya untuk dititipkan kepadanya untuk berenang di kolam renang umum. Selaras dengan hal itu, nenek dari korban sekaligus ibunda Thamara Tyasmara mengatakan bahwa dirinya percaya dengan pelaku. Tidak ada kecurigaan yang ada dalam pikirannya. Saya tuh percaya sama dia. Kalau nggak percaya, nggak mungkin saya titipin, Dante, kata ibunda Thamara Tyasmara, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024. Menurutnya, ia sudah percaya dengan pelaku. Apalagi Yuda Arfandi pernah meminta kepadanya sebagai ayah sambung mendiang Dante. Bahkan dia, Yuda Arfandi, minta ke saya untuk jadi bapak sambung Dante, ucap ibunda Thamara Tyasmara. Kemudian, ia menjelaskan bahwa ini bukan pertama kalinya Dante berenang dengan pelaku. Ibunda Thamara Tyasmara pun selalu melihat rekaman video aktivitas cucunya saat bersama pelaku. Sudah 2 kali dia, Dante, berenang bersama Yuda Arfandi. Saya kasih ke dia dan saya lihat videonya, jelas ibunda Thamara Tyasmara. Lalu, ia juga menegaskan bahwa cucunya itu tidak takut dengan air ataupun tersangka. Ibunda Thamara Tyasmara menyebut bahwa mendiang Dante senang bisa menghabiskan waktu bersama Yuda Arfandi, sosok yang membuatnya kehilangan nyawa. Dia, Dante itu happy sama tersangka. Dia jadi bisa berenang, tegas ibunda Thamara Tyasmara. Raden Andante Halif Pramudityo meninggal dunia setelah ditenggelamkan oleh tersangka Yuda Arfandi sebanyak 12 kali ke dalam kolam renang Taman Air Tirtamas, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Akibat perbuatannya, Yuda Arfandi terancam hukuman penjara seumur hidup dengan jeratan pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP dan atau pasal 359 KUHP. Mendiang Raden Andante Halif Pramudityo, anak Thamara Tyasmara dan Angger Dimas, ternyata sempat ingin mencapai bagian tepi kolam renang. Namun hal tersebut dicegah Yuda Arfandi, tersangka sekaligus kekasih ibu dari anak tersebut. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya Triputra, mengatakan bahwa mendiang Dante sempat melakukan perlawanan untuk mencapai bagian tepi kolam renang.
Meski begitu, Yuda Arfandi mencoba untuk mencegahnya agar anak tersebut tetap berada di dalam air. Setiap korban mau menggapai ke tepi kolam renang, tersangka berusaha menarik badan maupun kaki daripada korban agar tetap terus berenang, kata Kombes Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 12 Februari tahun 2024. Menurutnya, Yuda Arfandi melakukan hal itu sebanyak 4 kali. Hingga akhirnya, mendiang Dante tetap berada di dalam kolam renang. Dan tersangka melakukan hal tersebut sebanyak 4 kali, ucap Kombes Wira Satya Triputra. Ia menjelaskan bahwa aksi yang dilakukan oleh Yuda Arfandi itu menggunakan kedua tangannya. Jadi, tersangka menahan dengan memegang pinggang korban untuk menahannya mencapai tepi kolam renang. Adapun pada saat proses penenggelaman tersebut dengan cara memegang pinggang korban dan dengan menggunakan kedua tangan daripada tersangka, jelas Kombes Wira Satya Triputra. Diketahui bahwa pihak kepolisian masih mendalami motif Yuda Arfandi melakukan aksi kejinya itu terhadap anak Tamara Tiasmara yang berstatus sebagai kekasihnya itu. Kami dari tim penyidik masih melakukan pendalaman terkait motif tersangka. Hal ini juga kami masih menunggu hasil tim Apsifor, ungkap Kombes Wira Satya Triputra. Sementara itu, tim Apsifor, Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, masih melakukan pendalaman juga karena harus melihat dari aspek verbal dan non-verbalnya. Mereka masih mencoba memahaminya secara lebih komprehensif. Sebelumnya, mendiang Raden Andante Halif Pramudityo dilarikan ke ruang instalasi gawat darurat, IGD, di sebuah rumah sakit setelah tidak sadarkan diri, pada Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Kemudian, anak tersebut menghembuskan napas terakhirnya di sana. Keluarga Yuda Arfandi, ya, tersangka pembunuh Dante angkat bicara atas kasus meninggalnya putra Tamara Tiasmara dan DJ Angger Dimas. Mereka tak terima cap tersangka pembunuh yang melekat pada ya. Akhirnya keluarga mengizinkan untuk speak up, kami pihak keluarga berhak untuk memberi pembelaan. Selama ini kami diam hanya untuk menjaga reputasi Anda Tamara Tiasmara dengan harapan bisa lebih speak up bagaimana bonding antara abang saya dan anak Anda, tulis adik sepupu ya, Safira Ramadhani dalam akun Instagram miliknya @safira_ramadhani. Saya membenarkan adanya kelalaian tapi yang menjadi peran utama kelalaian itu harusnya Anda Tamara Tiasmara, lanjutnya. Safira mengatakan, Tamara mengetahui kebenaran ya yang sering dipercayakan untuk main bersama Dante. Namun, kondisi yang terjadi seolah-olah ya diperlihatkan ingin membunuh Dante. Abang saya sudah sangat sering main bersama almarhum Dante dengan anaknya sendiri, tegasnya. Tak hanya itu, Safira juga mengkritik Dimas Angger. Tolong ya Mas Angger Dimas, jangan karena masalah rumah tangga Anda yang belum selesai abang saya memang lalai tapi bukan pembunuh, ujar Safira. Setelah melihat CCTV, ia pun merasa ia tidak bersalah. Tolong ini rekaman CCTV dari belakang semua orang bisa berasumsi yang tidak benar. Video yang akurat CCTV dari sisi depan dan itu ditahan dari pihak kepolisian. Abang saya benar-benar difitnah Tamara Tiasmara, tuturnya.